Halo, welcome to Live Zoom Session IBS. Nah, hari ini ketemu lagi nih sama aku, Septiani Sondri. Kalau minggu lalu aku ditemenin sama dua cewek cantik, hari ini aku ditemenin sama dua cowok ganteng. Kita langsung kenalan aja ya. Kita sapa dulu nih, yang pertama ada Elfadi. Halo Elfadi. Halo, halo semua. Nah, yang kedua ada Dimas nih, nggak kalah ganteng juga kayak Elfadi. Kita sapa juga, hai Dimas. Halo Septi. Nah, kita kan udah sapa nih, kita mau denger langsung dong mereka kenalan. Kita langsung aja nih, Kak Elfadi, kita mau denger nih Kak Elfadi kenalan diri, nanti habis itu Kak Dimas ya. Oke Kak Elfadi, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Elfadi Krisnabayu, mahasiswa akuntansi 2017. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Galeri Investasi Indonesia Banking School. Kak Dimas? Saya perkenalkan diri ya. Oke, saya Dimas Kirinda Auditya dari Manajemen 2017 sebagai wakil dari Ketua Galeri Investasi Indonesia Banking School. Oke, nah kan topik kita hari ini itu adalah anak muda punya saham. Nah, Kak Elfadi sama Kak Dimas, gimana sih caranya ngatasin rasa takut? Karena kan kalau misalnya kita mau punya saham nih, baru mau punya saham, pasti ada kepikiran dong, takut nanti takut rugi yang pertama. Terus kita nggak ngerti nih caranya, kalau mau trading kayak gimana, terus mau gunain investasi itu tuh untuk jangka panjang atau jangka pendek. Boleh dong Kak sharing, gimana sih caranya biar kita ngatasin rasa takut dan kita bisa ngerti cara bermain saham itu. Boleh Kak Elfadi? Oke, kalau pertama-tama yang penting rasa ingin belajar dulu, yang penting ingin tahu dulu tuh saham itu apa. Nah, jadi kan saham itu kan bukti kepemilikan perusahaan. Nah, kalau kita tuh bisa bercandaan kita tuh di anak-anak GI itu kalau masih awal-awal, kita suka sombong-sombong kayak misalnya Dimas beli saham Garuda, akhirnya ntar dia pas sudah beli, gue udah punya Garuda nih, gitu-gitu. Gue udah punya Garuda nih, Garuda yang punya gue, katanya gitu-gitu. Nah, dari situ-situ dulu, kita kayak buat have fun dulu. Nah, buat nggak setakutnya itu, kita biasa sharing-sharing nih, kan kita kan semua pasti udah pada itu dong, udah pada beli nih, terus kita tanya-tanya, gimana Dim, ininya, gitu, gimana sahamnya, gitu-gitu. Terus kita juga harus pertama tahu dulu, kayak misalnya di pasar modal itu, kita tujuannya investasinya tuh bisa banyak, ada yang buat jangka pendek, ada juga buat jangka panjang. Itu terserah keputusan kalian gitu. Jadi kita nggak ngarahin kalian buat panjang atau enggak, buat investasi jangka panjang juga enggak, buat jangka pendek juga enggak. Jadi itu benar-benar terserah kalian. Nah terus kalian juga harus tahu nih istilah-istilah yang ada di saham itu, kayak misalnya IPO itu, kalau IPO itu namanya perusahaan yang baru listing ke Bursa Efek. Nah, terus ada juga yang kayak RUPS itu nama. Nah, kalau kalian nanti beli saham tuh, nanti setiap tahunnya kan perusahaan bakal ada namanya rapat umum pemegang saham. Nah, kalian tuh bisa diundang tuh di situ tuh. Nah, enaknya di situ kalian bisa diundang, nanti kalian bisa ngeliat direktur dari perusahaan saham yang kalian beli. Dan itu juga, selain itu kalau bercandaan kita juga nih di anak-anaknya itu suka istilahnya makan enak lah di sana, makan gratis gitu, terus dapat souvenir juga gitu-gitu. Nah, kalau dari saya sih gitu. Nah, kalau Dimas gimana nih, Dim? Oke, kalau dari gue itu sih sebenarnya kalau buat mengulangi lanjutan dari L ya, kalau untuk dari mengurangi ketakutannya kita untuk belajar saham tuh, kita tuh sebenarnya benar-benar harus bertekad gitu ya buat kayak kita belajar saham apapun itu, dari semua teknik-tekniknya, supaya meminimalisir kita untuk adanya mungkin nanti kita kerugian atau apa gitu ya. Ya pastinya itu dengan cara belajar ya. Kayak misalnya kalau cuman mau ngomong doang tapi nggak mau mempraktekannya gitu, cuman mau doang tapi nggak jalan, itu nggak bakalan bisa ya buat ngilangin ketakutan itu. Sebenarnya sih dengan mengurangi ketakutannya itu ya dengan kita kita langsung melakukan dan terjun langsung gitu. Kalau misalnya kita nggak terjun langsung, kita juga nggak bakalan tahu itu kayak gimana. Terus sebenarnya sih pengalaman dan keikutsertaan kita untuk mengetahui saham itu sih yang lebih memacu kita buat lebih berani gitu buat kita investasi untuk kedepannya. Apalagi sekarang itu investasi itu benar-benar sangat dibutuhkan buat ya.
Nggak, bukan apa ya, bukan kalau orang dulu mungkin taunya cuma kayak investasi emas atau jual tanah, tapi sekarang tuh sebenarnya saham itu benar-benar investasi yang benar-benar sangat menjanjikan juga, apalagi untuk jangka panjang gitu ya. Soalnya dengan saham itu kita tuh benar-benar bisa terus mantau pergerakan dan kita bisa terus baca berita apa, biar bisa apa ya, ke depan itu kita punya cadangan gitu buat nanti kita jalan hidup juga gitu, buat biar kagak termakan inflasi gitu uang kita, daripada nganggur doang di dalam tabungan, mendingan kita beliin saham gitu. Kalau dari saya. Oke, nah Elva di Dimas, kan kalian ini dari kepengurusan UKM Galeri Investasi nih. Kalau di GI itu kegiatannya tuh apa aja sih? Kalau dari kita sih di GI biasanya sehari-hari ya, kita tuh biasa suka baca berita bareng nih, suka kaji-kaji berita yang baru nih bareng, kayak misalnya contoh misalnya beberapa hari yang lalu misalnya kayak ada RUPS dari Bank BTPS. Nah tuh ntar kita suka pas baru datang nih ke ruangan tuh suka langsung ada yang kayak udah lihat belum berita-berita ini gitu. Iya udah lihat, gimana nih gini, kira-kira bagus gak prospeknya gitu-gitu. Nah lebih ke gitu sih, jadi kita lebih banyak sharing. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang masih belum belajar, jadi bisa mungkin dengar dulu dari saya atau nggak Dimas tuh gitu-gitu yang lagi diskusi, jadi kayak pelan-pelan mengikuti. Nah terus juga saya mau ngasih tau juga nih, kalau misalnya kalau di kita tuh ada peraturan nih, rulesnya kita tuh nggak boleh nyebut namanya saham itu buat mainan. Kita bilangnya investasi di saham, karena kan saham itu sebenarnya bukan mainan, sebenarnya itu buat tabungan jangka panjang. Jadi kalau ada yang kadang-kadang kalau ada yang bilang main saham, terus kadang-kadang sentil aja kali ya kayak gitu ya. Suka bercanda-bercanda gitu aja sih kita. Terus juga sebenarnya kan investasi juga bukan ada di saham sebenarnya. Investasi juga sekarang kan banyak tuh, ada peer to lending, ada obligasi, ada reksadana dan macam-macam. Nah jadi kita sebenarnya nggak ngarahin ke saham juga sih. Kalau misalnya ada yang mau main reksadana, silakan. Kalau ada yang mau main obligasi juga silakan. Cuma, nah apalagi sekarang kan lagi zaman fintech nih. Nah itu bagus banget tuh kalau buat peer-to-peer lending. Nah itu buat, kalau menurut saya juga buat milenial juga bagus tuh untuk investasi di situ, untuk kalau yang mau mulai. Karena di situ resikonya juga lebih terukur, jadi bisa sesuai dengan kriteria masing-masing. Jadi kalau misalnya masih takut-takutan, mungkin bisa coba di situ dulu, atau misalnya mungkin bisa juga coba di reksadana gitu. Kalau Dimas gimana, Dim? Kalau dari kegiatan galeri investasi itu kita bang banyak banget acara-acara seru ya pastinya lah ya. Terus kita tuh kalau setiap saat tuh, kalau lagi mungkin kalau orang-orang pada mainnya game atau apa, kalau kita gamenya berbeda. Kalau kita tuh biasanya main di G itu biasa main stock lab gitu. Itu stock lab itu jadi kayak game kita simulasi lah sebelum kita bermain saham itu yang realnya. Jadi kita udah tahu bagaimana main saham itu di sebuah kartu gitu. Jadi dengan diringkas dia ada di kartu itu, kita mengetahui gitu gimana nanti saham itu kayak gimana, bakalan naik turunnya seperti apa, faktor apa yang bisa bikin naik turun sebuah saham itu kayak gimana. Nah itu semua ada di dalam satu kartu itu. Jadi ibaratnya kita diperkenalkan itu supaya kita peka gitu terhadap saham itu kayak gimana. Jadi dengan adanya game itu, kita bisa, kalau misalnya nanti pengen main atau apa, dengan main game itu bisa datang juga ke galeri investasi. Terus juga kita kayak sering kayak, emang sebenarnya dari itu baca berita sih penting banget ya. Faktor banget sih. Kalau baca berita itu benar-benar penting banget di zaman sekarang ya. Apalagi saham itu benar-benar sangat benar-benar sangat sensitif banget itu dengan apa berita baru, ada berita sedikit belum tahu fix atau enggak, tiba-tiba turun, tiba-tiba taunya naik. Itu benar-benar kita dari diri kita sendiri yang harus belajar gitu ya. Kalau misalnya kita jarang baca berita atau apa, itu benar-benar ketinggalan banget, dan kita juga nggak bakalan tahu perkembangan saham di luar itu kayak apa. Itu sih. Oke. Elvadi, kalau misalkan di galeri investasi ini itu kalian ada kayak simulasi training untuk main sahamnya gitu nggak? Kayak misalkan kalian ngajarin, atau misalkan kan Elvadi yang mungkin pertama awal mulanya nih, terus ngajarin kayak ke Dimas, terus ke anggota-anggota lainnya. Kira-kira ada nggak untuk kayak workshop atau apa gitu yang diadain sama galeri investasi IBS? Oh ada. Jadi kayak
Kalau waktu itu saya sama teman saya satu lagi namanya Ferdi itu saya sempat diundang ke bursa tuh buat dikasih edukasi juga sama orang-orang bursa. Nah setelah pulang dari sana besokannya kita kumpulin nih anak-anak pengurus nih sama anak-anak yang anggota lain, kita kasih tahu juga, kita edukasi balik gitu, jadi kayak alur gitu. Jadi dari saya nanti saya oper lagi ke yang lain. Nah untuk kegiatan sendiri juga belum lama ini bulan Oktober kita juga ada ngadain itu sekolah pasar modal. Itu buat sekolah pasar modal itu, jadi untuk teman-teman yang masih belum tahu investasi itu kayak gimana, nah kalian bisa ikut sekolah pasar modal. Di situ bakal dijelasin sama orang bursanya langsung dari nol sampai expert gitu. Nah sampai simulasi tradingnya. Nah kebetulan di Indonesia Banking School ini kita kerjasama sama Mandiri Sekuritas. Jadi nanti kita simulasi tradingnya menggunakan aplikasi dari Mandiri Sekuritas gitu-gitu. Terus juga kita sering banget nih kalau misalnya kan di ruangan kita ada televisi tuh, nah kita sering banget nih lihat-lihat grafik bareng kalau misalnya itu. Terus kita juga suka lihat berita-berita bareng, terus kita juga lihat live dari bursanya juga bareng kalau misalnya di ruang G. Jadi kita kayak lebih banyak diskusi rame-rame lah di ruangan itu gitu. Ya gitu sih. Kalau gimana Dim? Dimas, Oke. aku mau nanya nih, kan kalau misalkan kita baru memulai belajar untuk punya saham atau mau mulai investasi saham, itu awalnya gimana sih? Apakah kita harus punya dana yang besar? Terus kira-kira modal paling kecil tuh berapa sih yang bisa kita mulai untuk investasi kalau misalnya kita baru pemula? Kayak itu gimana tuh, Dim? Baik, ini benar-benar menarik juga ya. Sebenarnya untuk kita berinvestasi saham itu sebenarnya modalnya tidak terlalu besar juga. Kalau dari kita sendiri aja itu dari kita kan dengan bekerja sama dengan galeri Mandiri Sekuritas ya. Mandiri Sekuritas itu aja minimum aja kita dengan 100.000 aja tuh udah bisa mulai investasi, dan kita bisa mendapatkan akunnya ya untuk bisa investasi di saham gitu ya. Tapi nanti kalau kita misalnya udah peka gitu terhadap ya saham gitu ya, ngerti dan sebagainya macam, itu bisa nambah lagi uang kita, nambah lagi buat bisa kita nambah modal untuk beli saham yang lain lagi gitu ya. Tapi yang penting sih menurut saya sih itu benar-benar harus belajar dulu ya. Dan mungkin ini salah satu solusinya, kita ya mungkin yang ingin belajar saham bisa gabung ke galeri investasi ya. Kita pasti bakalan bimbing gitu ya. Kayak tadi Elder cerita tuh bilang belajar trainingnya itu dari Mandiri Sekuritas. Gak hanya dari Mandiri Sekuritas juga, misalnya kalau dari Mandiri Sekuritas belum ada dari panggilan gitu, bisa dari kita dulu, kita bakalan ajarin dulu kayak tahap step-stepnya. Jadi pas nanti dia langsung terjun langsung juga nggak terlalu kaget juga ya kayak gitu sih. Oke, nah berarti galeri investasi IBS ini bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas ya, Elfadi Dimas? Iya, betul. Nah, kalau misalkan cara buka akun awal nih di Mandiri Sekuritas itu kayak gimana sih? Terus gimana caranya kalian nih pilih saham yang bagus itu kayak apa kriterianya? Dan gimana cara kalian ngebaca chartnya mereka untuk nentuin saham ini bagus sih untuk kita pilih di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang? Kayak gimana tuh? Dari aku dulu kali ya. Nah, kalau misalnya buat saham itu kita biasanya milihnya itu ya kalian harus tahu dulu nih ada yang namanya saham blue chip. Nah saham blue chip itu saham-saham yang nilai kapitalisasinya itu udah besar, misalnya kayak contoh kayak BCA, kayak misalnya Unilever gitu-gitu, kayak gudang garam. Nah kalau misalnya saham-saham blue chip itu biasanya rata-rata itu memiliki resiko yang kecil. Jadi kalau misalnya biasanya nih kan lagi sekarang nih lagi corona nih ya kan, semua juga lagi pada down banget nih ya. Itu salah satu yang paling terkecil itu downnya itu ada di sektor-sektor blue chip, karena dia itu perusahaan-perusahaan yang udah mulai yang kapitalisasinya udah besar, yang value-nya udah tinggi. Jadi kayak orang tuh udah tetap percaya gitu walaupun kondisi gini, kayak perusahaan ini mah udah bagus gitu. Nah terus selain itu juga kita juga biasanya lihat dari laporan keuangannya. Nah makanya kalau kalian mau belajar itu paling penting itu kalian juga harus bisa baca laporan keuangan. Nah laporan keuangan itu tuh penting deh pokoknya buat kita nih, itu udah alat tools buat kita, karena di situ kita bisa lihat nih
wah setahun nih perusahaan ini dapat labanya berapa nih. Kalau misalnya dia meningkat kan berarti selama setahun ini dia kinerjanya bagus dong gitu. Nah berarti itu bisa jadi indikator kita buat beli saham itu gitu-gitu. Terus juga kalau misalnya buat grafik sih biasanya kalau kita lihat dari ada tuh di istilah kalau kita buat lihat grafik itu adalah kalau misalnya history itu bakal terulang lagi. Jadi kalau kita ngeliatnya kayak kita udah sering nih kita lihat grafik nih. Nah kita hafal tuh kayaknya kita bisa nih, kayaknya waktu dulu pernah ada chart yang bentuknya seperti ini, itu kalau hal dasarnya gitu. Nah, kalau untuk di chart juga kita juga harus tahu ada namanya dua ini kategori. Nah, ada namanya resistance sama support. Nah, itu kalau misalnya kalian mau tahu lagi itu lebih dalam lagi itu nanti kalian belajar namanya analisis teknikal. Kalau misalnya yang dari laporan keuangan itu namanya analisis fundamental. Jadi di saham itu ada dua analisis teknikal sama analisis fundamental itu. Kalau dari Mas gimana nih? Gimana nih Kak Dimas? Kalau dari saya tuh untuk cara memilih investasi itu pastinya kalau dari saya ya, dari awal pun itu saya tuh lebih belajar ke sisi teknikal ya. Teknikal itu kan kita membaca dari sisi historinya ya, historis sebuah perusahaan atau sebuah naik turunnya sebuah grafik. Jadi dengan naik turunnya sebuah grafik itu kita membaca dan memprediksi gitu ya, apakah bakalan saham ini akan naik, yang bakalan akan kita beli atau bakalan akan kita jual jika sudah punya ya pastinya. Tapi dengan adanya teknikal itu benar tetap juga kita harus dampingi dengan baca berita ya. Dengan baca berita itu benar-benar itu sangat mempengaruhi banget, balik lagi ya. Dengan adanya berita yang ada di dunia itu benar-benar mempengaruhi harga naik turun sebuah saham gitu. Tapi itu balik ke kita harus tetap belajar gitu ya. Terus untuk saat ini sih benar-benar kayak investasi saham tuh benar-benar sangat menguntungkan banget gitu ya, dengan harga yang udah sekarang kayak mulai turun atau apa, dan kita cocok untuk membelinya di harga yang pas gitu untuk mendapatkan keuntungan. Selama corona ini kita bisa produktif gitu, terus juga bisa mengisi waktu luang kita di rumah gitu ya, dengan kita membaca saham atau chart saham gitu ya, bisa mengisi waktu kita dan kita bisa belajar sih. Jadi harus dimulai dari sekarang. Terus juga bisa dari HP juga bisa, di laptop pun, di PC itu juga bisa main saham juga gitu. Kita buat itu sama benar-benar belajar banget sih. Kalau buat saham dan untuk jangka panjang itu benar-benar penting banget. Itu sih. Oke, nah kalau misalkan kita main saham nih, kira-kira resikonya tuh apa sih yang bakal kita hadapi? Itu gimana cara kita ngatasinnya nih? Boleh Dimas atau Elfadi yang mau jawab? Mengurangi resikonya ya. Sebenarnya tuh resiko itu emang nggak bisa dihindari ya, tapi bisa kita minimalisir gitu ya. Tapi dengan resiko itu kita tuh benar harus dengan kita harus benar-benar belajar gitu ya. Yaitu dengan apa? Dengan pengalaman sih lebih tepatnya. Jadi benar-benar kita tuh harus belajar dari sekarang, terus juga kita baca buku atau apa, dan melihat situasi pasar di dunia ini kayak gimana. Karena itu benar-benar mempengaruhi banget nilai saham, yang semua saham sih bahkan bisa dibilang atau di semua sektor. Dengan baru ada berita yang simpang siur aja bisa naik turunnya itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Jadi benar-benar dari kita sendirinya aja itu harus mengetahuinya sih. Benar-benar harus peka terhadap bakalan kita kapan harus beli atau kapan kita harus jual gitu. Melihat situasi atau kondisi yang ada di luar sana. Gimana kalau dari versi Bapak El nih, coba? Kalau misalnya resiko ya, kalau dari saham itu resikonya pasti satu, kalau misalnya harganya sedang turun atau capital loss kalau misalnya kita sebut. Jadi capital loss itu kalau misalnya kalian contoh nih ya, kalau misalnya kalian beli di harganya sahamnya itu di harga 100. Nah, terus pas kalian beli jual tuh ternyata harga sekarang tuh turun jadi 285, itu kalian namanya capital loss. Nah, jadi kayak gitu. Itu salah satu resikonya. Oke, nah Elfadi, Dimas, sekarang ini kan kita lagi ngalamin yang namanya WFH atau karena dampak dari COVID-19 ya. Terus gimana sih cara kalian, kan tetap di rumah aja nih, kalian tetap main saham atau enggak? Terus dampak dari pandemik ini
terhadap saham tuh seperti apa dan gimana cara kalian ngatasin dengan investasi kalian itu seperti apa? Kalau misalnya dari saya ya, kalau selama ini kan pandemik ini kan pasti kalau kita tahu semua kondisi keuangan lagi kacau kan, lagi cukup goyang lah gitu, terus di saham juga banyak yang turun. Nah, kalau dari saya sendiri, nanggepnya itu sebenarnya itu momentum. Momentumnya kenapa? Karena ibaratnya kalau kalian beli suatu barang nih, sekarang harga lagi turun-turunnya nih, lagi murah-murahnya nih. Nah, kalau lagi murah-murahnya, makanya saya coba beli. Mungkin karena kita mahasiswa, dan kondisi keuangannya juga mungkin nggak terlalu bagus, jadi saya cobanya cicil-cicil aja setiap bulan. Nah, teknik cicil-cicil setiap bulan itu juga ada namanya, itu namanya value investor. Jadi kita tujuannya itu cicil itu untuk kita investasi di saham-saham yang udah kita anggap tuh dia punya value lah di masa depan. Nah, tapi kita konsisten nih setiap bulan kita taruh itu namanya value investor. Itu salah satu jenis dari investor. Kalau Dimas sendiri gimana, Dim? Oke, kalau dari saya sendiri tuh udah lagi work from home ini WFA ya, bener-bener apa ya, bisa memberikan saya waktu banget sih buat kayak lebih belajar saham di rumah ya. Biasanya tuh di kampus tuh juga agak susah juga kayak terbentur belajar atau apa di kelas gitu ya. Tapi dengan sekarang tuh kapanpun saya bisa di rumah bisa ngelihat perkembangan saham yang ada sekarang itu ya. Dan terus bener juga yang dibilang sama Elfadi itu, sekarang ini emang bener-bener dunia tuh lagi kacau banget ya perekonomian, dan berpengaruh juga ke sektor saham, ke saham juga itu ya pastinya. Jadi tuh bener-bener kita tuh kayak lagi diberikan harga yang bener-bener obral untuk penghabisan barang untuk kita beli gitu ya. Tetapi balik lagi dengan adanya momentum itu, terkadang kita masih belum mempunyai budget yang cukup terkadang untuk, apalagi kita mahasiswa ya. Betul, tapi betul. Kita sebagai mahasiswa pun juga pasti belajar. Mungkin ini bisa menjadi balik lagi ke pelajaran juga kita untuk kita ya ke depannya. Mungkin misalnya ada momen-momen kayak harga saham bisa lagi turun kayak gini, kita tuh tetap pas juga lagi punya uang gitu, kita juga udah punya siap amunisi untuk membeli saham itu. Jadi pas saat nanti naik itu kita bisa benar-benar dapat keuntungan. Tapi balik lagi, kita harus melihat dan belajar juga itu kapan momentum yang tepat buat kita membeli suatu saham itu. Jadi jangan sampai udah ngomong tepat apa-apa, ternyata malah rugi. Nah itu sebenarnya harus balik lagi, belajar lagi kita harus seperti apa. Gitu. Oke, Elfadi, Dimas, sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada nggak nih tips-tips dari kalian buat yang pemula untuk memulai sahamnya itu seperti apa, atau memulai investasi mereka tuh gimana sih yang baik, tips-tips? Kalau dari aku sih buat awal-awal yang pasti jangan patah semangat, tetap mencoba, karena sebenarnya sebaik-baik guru itu adalah pengalaman. Jadi kalau misalnya kalian nggak apa-apa nih, misalnya kita masih belajar nih, mahasiswa kan sering-sering mungkin sering-sering kagak profit gitu, itu nggak apa-apa, itu buat pelajaran. Nanti di suatu saat nanti kalau kalian udah kerja, udah punya uang beneran, uang yang besar tuh, jadi kalian bisa bener-bener tahu nih, wah dulu pas saya lagi beli gini saya pernah loss nih gitu. Jadi kalian, ya guru kalian tuh benar-benar jadi pengalaman kalian sendiri. Karena kalau menurut saya tuh, saya belajar walaupun di buku-buku gitu baca-baca, tapi bakal beda banget, pas praktekin tuh bakal beda-beda banget pasti. Jadi harus dicoba dulu. Kalau Dimas gimana, Dim? Pastinya juga sih awal pasti juga jangan takut ya. Walaupun di awal pun saya juga takut gitu ya. Dan awal mencoba pun jujur aja rugi pastinya. Tapi dengan rugi itu apa ya? Ya kita buat belajar tuh ya, buat kita bisa main saham itu benar-benar harus sabar gitu ya. Kita harus mencari momentum yang tepat buat nanti kita harus belinya di posisi di titik mana untuk kedepannya. Nanti ini bakalan nih perusahaan ini bagus apa enggak gitu ya. Tapi emang benar-benar tuh kita jangan takut untuk dari sekarang untuk memulai investasi ya. Ya rugi-rugi sedikit mah lagi mahasiswa wajar lah ya. Betul. Dengan yang kita rugi itu ya bener itu kegagalan adalah guru yang terbaik gitu ya buat ke depannya. Siapa tahu dengan kita kegagalan yang pertama kita bisa
lebih mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi gitu. Oke, berarti untuk kesimpulannya kalau misalnya kita mau memulai saham itu intinya kita jangan takut, bener kan? Terus kedua, kita harus berani dan kalau misalnya kita rugi atau apa berarti itu adalah suatu pengalaman gimana caranya kita untuk memperbaiki saham kita berikutnya untuk mendapatkan keuntungan dan kita akan menjadi lebih banyak belajar. Oke, gak kerasa nih Elfadi sama Dimas kita udah hampir di penghujung acara. Nah, makasih buat Elfadi sama Dimas atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Terus juga untuk para audiens yang udah join hari ini, jangan lupa join lagi di setiap Sabtu ya, karena banyak kegiatan atau banyak topik yang kita bahas. Dan untuk yang Sabtu depan itu mengenai simulasi monsoon sim, itu nggak kalah menarik juga dengan saham ini. Dan saya Septiani Sondri pamit undur diri dari perwakilan Indonesia Banking School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.